Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Kak Rajab dalam belajar sosiologi dengan mudah. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu materi yang gampang, yang mudah diingat, yang mudah dipahami, yaitu interaksi sosial. Ya, apa itu interaksi sosial? Oke, sebelum kita melanjutkan penjelasan kita, jangan lupa di subscribe dulu, like and share. Oke, check it out. Oke, apa yang dikatakan dengan interaksi sosial? Ya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Ya, pasti adik-adik semua pernah melakukan yang namanya interaksi. Ya, baik itu interaksi antara sesama teman dengan teman, ya, atau individu dengan kelompok. Contohnya misalkan apa? Individu dengan kelompok, seorang guru yang mengajari siswa-siswanya. Begitu juga kelompok dengan kelompok. Biasanya contohnya apa? Misalkan kerja sama antar kelompok. Misalkan kelompok A dengan kelompok B, sekolah A dengan sekolah B, dan lain-lain. Ya, oke, itu yang dikatakan dengan interaksi sosial. Semua orang pasti melakukan yang namanya interaksi dengan individu yang lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu punya ciri-cirinya juga. Apa saja? Yang pertama, pelaku lebih dari satu orang. Maksudnya seperti apa? Maksudnya itu adalah, bisa nggak orang berbicara dengan diri sendiri tanpa ada orang lain? Ya, itu tidak bisa, ya. Makanya kita butuh orang lain untuk melakukan interaksi. Setidaknya ada dua orang, atau lebih. Yang kedua, mempunyai tujuan. Ya, masa orang melakukan interaksi tapi nggak ada tujuan? Gitu, pasti ada tujuan-tujuan tertentu. Kemudian adanya komunikasi. Nah, pasti adanya suatu komunikasi dalam sebuah interaksi. Ada hal-hal yang dibicarakan. Nah, yang keempat, ada mempunyai dimensi waktu. Jadi interaksi itu ada dimensi waktu. Apa itu dimensi waktu? Meliputi tiga hal: masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu itu apa? Jadi sebuah interaksi yang membicarakan hal-hal yang sudah terjadi, gitu. Kalau masa kini berarti membicarakan hal-hal yang terjadi sekarang, dan masa akan datang membicarakan hal-hal yang akan kita lakukan ke depannya, ya, hal-hal yang akan terjadi ke depannya. Nah, itu beberapa ciri-ciri interaksi sosial. Bisa dipahami? Oke, gampang, ya. Kemudian kita lanjut ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Apa saja bentuk-bentuk interaksi sosial? Secara umum itu ada dua, asosiatif dan disosiatif. Nah, namun di sini kita bagi-bagi lagi, ya. Bentuk asosiatif itu ada beberapa, ya. Di sini ada kerjasama, akomodasi, akulturasi maupun asimilasi. Nah, kerjasama itu apa? Ya, kerjasama berarti sesuatu hal yang dilakukan, ya, antara individu yang tadi ini, ya, antara individu maupun kelompok dengan kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Makanya melakukan yang namanya kerjasama, ya. Sebenarnya di sini nanti kerjasama ada dibagi-bagi lagi, ada bargaining, kooptasi, joint venture, koalisi, dan sebagainya, ya. Oke, kemudian akomodasi. Akomodasi ini apa? Akomodasi adalah bentuk penyelesaian suatu masalah, ya. Mungkin adik-adik kalau ada belajar tentang konflik, nah, jadi ada cara-cara untuk menyelesaikan konflik, itu semua disebut akomodasi. Nah, tetapi di sini nanti bentuk akomodasi ini banyak banget, ya, banyak, ada beberapa. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya, ya. Oke, kemudian akulturasi. Nah, akulturasi itu apa, ya? Akulturasi adalah hubungan atau gabungan antar dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan yang baru, tetapi tidak menghilangkan budaya aslinya.
tidak menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya ya. Atau bisa kita buat rumus itu gimana? Atau A tambah B sama dengan AB gitu ya. Jadi gabungan dua kebudayaan menghasilkan budaya yang baru tapi tidak menghilangkan unsur budaya aslinya. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya tentang apa itu akulturasi, apa faktor pendorong dan penghambat dan lain-lain. Oke. Sekarang ke asimilasi. Apa asimilasi? Asimilasi itu sebenarnya ya kalau tadi akulturasi A tambah B sama dengan AB, kalau asimilasi A tambah B sama dengan C. Nah, berarti bisa kita lihat bahwa gabungan dua kebudayaan menghasilkan budaya yang baru dan menghilangkan budaya asli, menghilangkan ciri-ciri budaya asli. Contohnya apa? Amalgamasi. Apa amalgamasi? Yaitu perkawinan campuran. Oke, nah ini beberapa bentuk asosiatif. Bisa dipahami? Oke, gampang ya. Selanjutnya disosiatif. Apa disosiatif? Yaitu ada 3, persaingan, kontravensi, dan konflik. Ya, persaingan itu apa? Ya, persaingan itu usaha untuk memperebutkan ya sesuatu hal yang mungkin dianggap langka dan tetapi tidak melakukan kekerasan secara fisik gitu ya, tapi masih persaingan. Kemudian kontravensi. Kontravensi itu apa? Kontravensi itu adalah sikap tersembunyi ya terhadap lawannya. Nah, sikap tersembunyi terhadap lawannya. Nah, contohnya apa? Nah, nanti kontravensi ada dibagi-bagi lagi. Ada yang secara taktis, umum, rahasia, intensif, dan sederhana. Itu bentuk-bentuk dari kontravensi. Nah, nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Kemudian konflik. Nah, konflik ini suatu gejala untuk memperebutkan sesuatu hal yang disertai dengan kekerasan fisik. Ya, adik-adik semua pasti tahu ya, suatu masalah masalah yang melibatkan kekerasan fisik ya. Contohnya ya orang demonstrasi, bakar-bakaran, atau cakar-cakaran gitu ya. Oke, itu yang melibatkan yang dinamakan dengan konflik. Ya, oke, bisa dipahami? Oke, sekarang kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Apa saja? Ada imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Nah, apa itu yang dikatakan dengan imitasi? Imitasi adalah suatu peniruan terhadap sesuatu yang diinginkan, yang pengen sama seperti dia ya, tapi di sini hanya masih bersifat meniru. Nah, kemudian kalau diidentifikasi itu peniruan secara lebih mendalam, di mana seseorang apa yang ditiru itu pengen sama seperti apa yang diinginkan. Nah, sehingga kita sering melihat orang-orang yang melakukan operasi biar sama seperti apa yang diidolakan ya, harus sama 100% dari atas sampai ke bawah. Nah, itu disebut identifikasi. Kemudian sugesti. Sugesti itu apa? Sugesti adalah pengaruh ya, pengaruh dari seseorang kepada orang lain ya untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan ya. Jadi terkadang sugesti itu bisa menghambat ya pemikiran seseorang itu untuk berpikir lebih jauh lagi gitu ya. Karena apa? Karena dia telah tersugesti dari orang lain. Biasanya orang yang mensugesti ini itu posisinya lebih tinggi dari orang yang kena sugesti ya. Kemudian simpati. Simpati itu apa? Simpati itu adalah suatu rasa apa ya? Kasihan ya, kekaguman ya terhadap sesuatu. Nah, kemudian empati. Empati sebenarnya lanjutan dari simpati ya. Kalau empati itu ada tindakan langsung ya. Misalkan tadi seorang melihat suatu musibah, dia ada rasa kasihan. Nah, setelah ada rasa kasihan, dia membantu orang tersebut ya, jadi relawan atau kasih bantuan dan sebagainya. Nah, berarti itu udah melibatkan perasaan atau emosi yang lebih mendalam, itu dikatakan dengan
empati. Kemudian motivasi itu apa? Dorongan ya, dorongan untuk melakukan sesuatu hal ya yang lebih termotivasi lagi. Nah, oke, ini beberapa penjelasan tentang materi interaksi sosial ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan komen di bawah, dan kalau ada yang ingin request tentang materi kedepannya silakan request juga. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada bab interaksi sosial. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.